Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukrulillah ala ni'matillah, la hawla wa la quwata illa billah, amma ba'd. Para bapak, para ibu yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, kita lanjutkan pengajian kita pada malam hari ini. Pada kesempatan yang berbahagia ini, dengan membahas masalah keutamaan orang-orang yang berwudu. Di dalam kitab Tanqihul Qaul itu diceritakan dari Imam Dhohab, yang dimana Imam Dhohab mendapatkan cerita dari sahabat Abi Hurairah radhiyallahu anhu, yang dimana Abi Hurairah pernah mendengar bahwasanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Qala Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, ma min abdin wala imra'atin tawaddo'a fa ahsanal wudu'a summa aqra'a ba'dahu inna anzalnahu fi lailatul qadr ila akhiriha ila a'tahu Allah ta'ala bi kulli harfin minha mi'ata darajatin wa khalaqallahu ta'ala min kulli qatratin utirat min wudu'ihi malakan yastaghfiru lahu ila yaumil qiyamati kadza fi riyadus shalihin." Barang siapa, baik laki-laki maupun wanita, berwudu yang dimana wudunya itu diperbagus, berwudu dengan cara wudu yang sangat bagus. Dalam artian orang yang berwudu dengan sangat bagus, diantaranya orang tersebut berwudu dengan memenuhi syarat-syaratnya wudu, memenuhi wajib-wajibnya wudu, memenuhi sunnah-sunnahnya wudu. Ditambah lagi di dalam hatinya hadir, di dalam hatinya dan pikirannya fokus dalam berwudu. Itu bagian dari wudu yang bagus. Setelah berwudu, setelah membaca doa sunnah berwudu, kemudian orang tersebut membaca surah Inna anzalnahu fi lailatul qadr, salat al-qadar, sampai selesai, maka orang tersebut oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dari setiap hurufnya surah Inna anzalna itu akan diberikan 100 derajat. Ditambah lagi dari setiap tetesan air wudu itu akan Allah jadikan malaikat satu, yang dimana setiap malaikat yang dijadikan Allah dari air wudu tersebut setiap hari memintakan ampunan kepada mereka semua hingga yaumul qiyamah. Kemudian dalam sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang lain, Qala an-Nabiy sallallahu alaihi wasallam,
Man tawaddo'a lis-sholati fa ahsanal wudu'a summa qoma ila sholati fa innahu yakhruju min khati'atihi ka yauma waladatsuhu ummuhu. Barang siapa berwudu, kemudian setelah berwudu dia melakukan sholat, dan wudunya dibuat sebagus mungkin. Setelah berwudu dia melakukan sholat, maka orang tersebut dikeluarkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dari dosa-dosanya, dari kesalahannya, seperti orang tersebut baru lahir dari perut seorang ibu. Kesimpulan dari kedua hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, alangkah besarnya pahala bagi orang-orang yang istiqomah melakukan wudu. Coba kita bayangkan ketika kita wudu yang pasti itu sehari 5 kali. Ketika setiap kita berwudu itu kita membaca surah Inna Anzalna, kemudian Allah dari setiap hurufnya lafaz atau surah Inna Anzalna itu diberikan 100 derajat. Kalau 5 kali berarti sudah 500 derajat. Dan ketika air wudhu tersebut menetes, itu oleh Allah dijadikan satu malaikat, yang dimana malaikat ini selalu memintakan ampunan kepada kita hingga yaumul qiyamah. Ketika malaikat tersebut misalnya dijadikan tetesan tersebut 5 tetesan atau 10 tetesan, misal 10 tetesan dalam kita berwudu, apabila 5 kali sudah 50 malaikat yang setiap hari memintakan ampunan kepada kita, memintakan ampunan dosa-dosa kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Apabila kita berwudu tersebut di dalam 1 tahun, maka sudah berapa malaikat yang memintakan ampunan kepada kita setiap hari. Maka dari itu, jangan sampai kita malas untuk melakukan wudu. Justru kalau kita bisa, jangan hanya dalam 1 hari kita melakukan wudu 5 kali. Kalau bisa, lebih baik lagi kalau kita dalam setiap hari tidak pernah lepas dengan air wudu, karena manfaatnya bagi kita akan menghapus dosa-dosa kita, dosa-dosa yang lalu maupun dosa-dosa yang sedang kita lakukan. Insya Allah dengan amaliyah wudu kita oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dihapus, dihilangkan, diampuni, seperti halnya kita lahir kembali dari seorang ibu, dari perut seorang ibu. Barokah dari mana? Barokah dari permohonan ampunannya para malaikat yang terjadi dari tetesan air wudhu kita. Mungkin sedikit itu yang bisa kita pahami pada kesempatan ini. Dengan waktu yang sesingkat ini, semoga bisa bermanfaat bagi kita semua.
menambah pengetahuan kita semua, menjadikan kita semua umat yang beruntung di dunia, beruntung di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Akhirul kalam, banyak kesalahan mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.